Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Emily Fadila, NIM 1914080044, Tadris IPA Fisika B. Di sini saya akan melanjutkan mereview materi metodologi penelitian pokok bahasan yang ketujuh, yaitu bab 3B. Pokok bahasan yang pertama, membuat instrumen online dan offline untuk penelitian deskriptif dan korelasi. Instrumen penelitian korelasi. Untuk online, instrumen penelitiannya dapat berupa angket seperti yang sudah saya buat di peta pikiran ini, yaitu angketnya hubungan pembelajaran daring dengan minat belajar fisika peserta didik SMA Negeri 15 Wajo. Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan diisi oleh siswa. Selanjutnya untuk instrumen offline, dengan judul skripsi hubungan penggunaan pembelajaran daring dengan minat belajar fisika peserta didik SMA Negeri 15 Wajo yang ditulis oleh Nur Faisa. Instrumen penelitiannya, angket penggunaan pembelajaran daring terdiri dari 4 indikator, yaitu kemandirian, interaktif, pengayaan, aksesibilitas. Angket minat belajar terdiri dari 6 indikator. Yang pertama, ketertarikan, kenyamanan, senang belajar, partisipasi aktif, perhatian, dan daya konsentrasi. Selanjutnya untuk instrumen penelitian deskriptif. Untuk instrumen offline-nya, instrumen penelitian terdiri dari peneliti sendiri dan wawancara. Untuk online, instrumen penelitiannya berupa angket. Ini yang telah dibuat melalui Google Form dengan judul Identifikasi Kesulitan Belajar Peserta Didik pada Pembelajaran Fisika di Mas Lamno. Selanjutnya, membuat instrumen online untuk penelitian R&D dengan 4 jenis instrumen. Instrumen yang pertama yaitu instrumen tes. Di sini saya membuat menggunakan Google Formulir. Instrumen tesnya berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Fisika Berbasis Android menggunakan Adobe Airflow, pokok bahasan usaha dan energi untuk siswa SMA dan MA. Di sini terdapat pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh siswa. Selanjutnya, instrumen wawancara yang dibuat melalui Google Formulir juga dengan judul yang sama. Dan untuk instrumen dokumentasi, dalam melakukan metode dokumentasi, penelitian menyedeliki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, dan sebagainya. Untuk instrumen angket atau kuesioner, juga sama dibuat melalui Google Formulir. Di sini terdapat beberapa pertanyaan seperti dapat digunakan sebagai media pembelajaran, setuju, sangat tidak setuju, netral, dan sangat setuju. Baik, kita lanjutkan materi selanjutnya, membuat instrumen online untuk penelitian eksperimen, aspek kognitif dan afektif. Instrumen penelitian tes berupa tes yang dibuat melalui Google Formulir yang berjudul Pengaruh Kedekatan Sains Lingkungan Teknologi Masyarakat terhadap hasil belajar biologi siswa pada konsep virus. Ini merupakan aspek kognitif, yaitu berupa instrumen penelitian tes, dan afektifnya berupa penelitian angket.
Baik, materi selanjutnya menjabarkan teknik pengumpulan data dengan contoh instrumen yang digunakan. Jenis penelitian kepustakaan dengan judul skripsi analisis pengaruh model pembelajaran problem based learning terhadap kemampuan berpikir kritis siswa SMP pada mata pelajaran IPA yang ditulis oleh Chris Hajo. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini yaitu dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, makalah, atau artikel berupa jurnal dan sebagainya. Selanjutnya jenis penelitian R&D dengan judul skripsi pengembangan media pembelajaran fisika berbasis Android menggunakan Adobe Art for Android pada pokok bahasan usaha dan energi untuk siswa SMA MA yang ditulis oleh M. Zulfar. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan ada observasi, wawancara, tes, angket, atau kuesioner. Kisi-kisi instrumen penelitiannya dapat teman-teman lihat di layar. Ini merupakan kisi-kisi instrumen penilaian pada penelitian R&D. Selanjutnya jenis penelitian kualitatif dengan judul skripsi identifikasi kesulitan belajar peserta didik pada pembelajaran fisika di Mas Lamdo yang ditulis oleh Hairul Razik. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa angket dan wawancara. Instrumen penelitian yaitu peneliti sendiri dan instrumen pendukung berupa angket, pernyataan untuk membantu mendapat informasi dan pedoman wawancara. Jenis penelitian korelasi dengan judul skripsi hubungan penggunaan pembelajaran daring dengan minat belajar fisika peserta didik SMA Negeri 15 Wajo oleh Nur Paisah. Teknik pengumpulan data yang digunakan wawancara dan angket. Instrumen penelitiannya angket, yaitu angket penggunaan pembelajaran daring terdiri 4 indikator. Yang pertama, kemandirian interaktif, pengayaan, dan aksesibilitas. Penelitian selanjutnya yaitu jenis penelitian tindakan kelas dengan judul skripsi upaya meningkatkan hasil belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Assessment Division atau STAT pada mata pelajaran fisika di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tanjung Jabung Timur yang ditulis oleh Anggun Purnamasari. Teknik pengumpulan data yaitu observasi dan tes. Instrumen pengumpulan data yaitu lembar observasi atau pengamatan dan tes hasil belajar. Ini merupakan contoh instrumen pengumpulan datanya. Selanjutnya jenis penelitian mixed method dengan judul skripsi analisis faktor ketimpangan kontribusi kecerdasan intelektual terhadap peserta didik terhadap prestasi belajar mahasiswa pendidikan fisika angkatan 2016 Universitas Negeri Alauddin Makassar yang ditulis oleh Korniati Almia. Teknik pengumpulan data yang digunakan ada 3, yaitu tes, dokumentasi, wawancara. Dan instrumen penelitiannya ada 2, instrumen data kuantitatif dan data kualitatif. Untuk instrumen data kualitatifnya berupa pedoman wawancara dan pedoman dokumentasi. Selanjutnya, menjabarkan teknik pengolahan data secara statistik deskriptif dengan contoh. Statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum. Yang termasuk dalam teknik statistik deskriptif adalah sebagai berikut. Yang pertama ada mean. Yang kedua ada standar deviasi. Dan terakhir ada kategorisasi IQ dan IPK. Untuk contohnya dapat teman-teman lihat di layar. Selanjutnya menjabarkan teknik pengolahan data secara statistik diferensial hingga uji hipotesis dengan uji T, uji F, dan uji R.
Statistik diferensial berkaitan dengan generalisasi pada populasi. Statistika ini digunakan untuk penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan dengan mengambil data dari sampel, namun memberlakukannya pada populasi. Salah satu contohnya, dari hasil ujian statistika dikelompokkan mahasiswa berdasarkan gaya belajarnya, yaitu mahasiswa yang memiliki gaya belajar mandiri dan gaya belajar tergantung. Apabila penelitian dilanjutkan pada uji perbedaan berdasarkan dua hasil pelajar statistika tersebut dan menyimpulkan kelompok mahasiswa mana yang hasil belajarnya lebih tinggi serta memberlakukan pada populasi, maka penelitian ini sudah tergolong statistika inferensial. Statistika ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu statistika parametrik dan non-parametrik. Uji hipotesis. Yang pertama, uji parsial atau uji T. Uji T ini digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini terhadap variabel dependen secara parsial. Uji F atau pengujian secara simultan diperlukan untuk mengetahui adanya pengaruh simultan dari semua variabel bebas yang dirumuskan terhadap variabel terikatnya. Uji koefisien korelasi atau uji R. Uji koefisien korelasi digunakan untuk mengukur seberapa besar hubungan linear variabel bebas yang diteliti terhadap variabel terikat. Selanjutnya, menguraikan prosedur penelitian atau langkah kegiatan penelitian dengan contoh pada berbagai jenis penelitian. Yang pertama, prosedur penelitian kuantitatif. Menguasai teori melalui membaca berbagai referensi, merumuskan masalah secara spesifik dan pada umumnya kalimat tersebut sebuah pertanyaan. Untuk menguji hipotesis, peneliti dapat memilih metode, strategi, pendekatan, atau desain penelitian yang sesuai. Setelah metode yang dipilih sesuai, langkah peneliti selanjutnya adalah menentukan instrumen penelitian. Dapat berupa tes, angket, pedoman wawancara, atau observasi. Sebelum instrumen penelitian digunakan untuk mengumpulkan data, terlebih dahulu diuji reliabilitas dan validitasnya. Pengumpulan data dilakukan pada objek tertentu, baik yang berbentuk populasi atau sampel. Setelah data terkumpul, maka peneliti selanjutnya menganalisis untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis yang diajukan dengan teknik statistik. Selanjutnya, kesimpulan merupakan langkah terakhir dari suatu metode penelitian berupa jawaban terhadap rumusan masalah. Prosedur penelitian kuantitatif. Yang pertama, tahap orientasi atau deskripsi. Yang kedua, proses penelitian kualitatif. Pada tahap kedua disebut dengan tahap reduksi atau fokus. Yang ketiga, pada tahap ini adalah selection. Pada tahap ini peneliti mengeluarkan fokus yang telah ditetapkan menjadi lebih rinci. Yang keempat, setelah peneliti melakukan analisis yang mendalam terhadap data dan informasi yang diperoleh, maka peneliti dapat menentukan tema dengan cara mengkonstruksikan data yang telah diperoleh menjadi bangunan pengetahuan, hipotesis, atau ilmu yang baru. Yang kelima, hasil akhir dari penelitian kuantitatif bukan sekedar menghasilkan data atau informasi yang sulit dicari melalui metode kuantitatif, tetapi juga menghasilkan informasi-informasi yang bermakna, bahkan hipotesis atau ilmu yang baru. Selanjutnya, prosedur penelitian tindakan kelas. Yang pertama, perencanaan. Pada tahap ini, peneliti menjelaskan tentang apa, mengapa, kapan, di mana, oleh siapa, dan bagaimana tindakan tersebut akan dilakukan. Yang kedua, pelaksanaan tindakan adalah kegiatan mengimplementasikan atau menerapkan perencanaan yang telah dibuat. Yang ketiga, observasi. Kegiatan ini berlangsung bersamaan dengan kegiatan pelaksanaan. Dan terakhir, ada refleksi. Dalam tahap kita dapat mengetahui kelemahan apa saja yang terjadi dari proses pelaksanaan hingga akhirnya dapat diperbaiki pada siklus selanjutnya. Selanjutnya, prosedur penelitian eksperimen. Yang pertama, menentukan masalah. Yang kedua, menentukan rancangan solusi untuk masalah. Yang ketiga, menentukan populasi. Yang keempat, menentukan sampel. Yang kelima, menentukan hipotesis. Yang keenam, mempersiapkan perangkat, instrumen. Dan yang ketujuh, melakukan uji coba instrumen. Yang kedelapan, melakukan uji validitas dan reliabilitas. Dan yang ke-9, melakukan penelitian dan melakukan uji hipotesis. Dan terakhir, menarik kesimpulan. Prosedur penelitian mixed method. Yang pertama, pahami dahulu kekuatan peneliti dan jangan lupa memahami keterbatasan penelitian gabungan.
Setelah semuanya terjawab dengan tuntas dan positif, barulah mempertimbangkan masalah yang akan diteliti dan tujuan penelitian apakah cocok kalau menggunakan penelitian gabungan. Selanjutnya perlu diketahui apakah tujuan penelitian masing-masing bentuk tersebut. Yang terakhir, secara sederhana, langkah-langkah penelitian gabungan ada sebagai berikut. Apakah desain mixed research cocok dengan tepat digunakan terhadap masalah? Tentukan dasar rasional penggunaan mixed research. Yang ketiga, pilih mixed method atau mixed research. Yang keempat, kumpulan data. Yang kelima, analisis data. Yang keenam, validasi data. Yang ketujuh, interpretasi data. Yang terakhir, susunan laporan penelitian. Itulah langkah-langkah atau prosedur dalam berbagai jenis penelitian. Dan yang terakhir, menyusun jadwal penelitian. Yang pertama, inventarisasi kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam penelitian. Yang kedua, membuat prioritas atau mengurutkan kegiatan-kegiatan yang telah diinventarisasikan. Yang ketiga, menyusun jadwal penelitian sesuai dengan prioritas. Dan yang terakhir, membuat jadwal planning berdasarkan jadwal penelitian yang telah disusun berdasarkan urutan prioritas. Sekian review materi pada pokok bahasan yang ke-7 bab 3 yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.